Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga keimanan. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sekuat tenaga untuk menyampaikan risalah Islam hingga akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan hidup dalam lindungan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Dwi Cahyani dengan NIM 2010601020 dari Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ulasan materi mengenai manajemen harta. Baik, langsung aja. Memiliki harta laksana meminum air laut yang tidak akan pernah ada habisnya. Semakin diminum, semakin haus. Begitu juga dengan keinginan manusia yang sering merasa kurang dan tidak bersyukur. Harta ini laksana ujian. Oleh karena itu, ketika sebagian manusia diuji dengan harta yang banyak, maka tidak boleh takabur. Seperti halnya dengan ayat yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli ummatin fitnatan ummatil malu. Yang artinya, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Dari hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Allah akan menurunkan siksaan dan mencabut keberkahan kepada mereka yang tamak. Al-hisyu atau at-tama'u terhadap harta dunia. Misalnya, bentuk ketamakan terhadap uang rakyat atau biasa disebut dengan korupsi. Adapun cara untuk memanajemen harta yaitu yang pertama, memplanning harta. Mencari harta dengan cara yang halal dan juga baik. Kelak pada hari perhitungan nanti akan ditanyakan apakah harta itu didapatkan dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, dan apakah harta itu digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah ataukah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal tentu akan evaluasi sebelum datangnya hari perhitungan. Kemudian mencari harta dengan giat dan dengan usaha sendiri. Hendaknya manusia berusaha untuk mandiri dalam kehidupannya. Kemudian, gunakan harta untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal merupakan komponen penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Sekaligus, kenikmatan yang Allah SWT limpahkan kepada makhluknya. Dan semuanya adalah boleh atau mudah dan Allah mencintai keindahan dan mencintai hambanya yang menampakkan nikmat yang Allah berikan. Maka hendaknya orang yang memiliki harta dia gunakan untuk kebutuhannya yang baik berupa pakaian, makanan, tempat tinggal yang layak, serta gunakan untuk infak, sedekah, dan ikut serta dalam kebaikan. Kemudian, gunakan harta untuk investasi untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Misalnya, seorang ayah yang bekerja keras agar anak cucunya tidak terlantar. Kemudian, gunakan harta untuk investasi akhirat dengan cara beramal soleh. Apapun yang hamba Allah infakkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan di dalam hadis, Allah pasti akan memberikan ganjaran di dunia dan penghargaan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu organizing harta. Yang pertama, harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, gunakan harta dengan baik dan bijak. Kemudian, hidup sederhana dan tidak boros. Kemudian, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang ketiga, exploiting harta. Gunakan harta untuk bekal ibadah wajib dan sunnah seperti zakat, infak, sedekah. Kemudian yang kedua, gunakan harta untuk memenuhi yang bersifat mubah seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak. Kemudian yang keempat, controlling harta. Zuhud adalah sifat yang agung. Zuhud adalah seseorang yang meninggalkan apa-apa yang tidak memiliki manfaat di akhirat. Jika sesuatu itu tidak memiliki manfaat, maka ditinggalkan dan tidak dilakukan. Dan apabila sesuatu itu bermanfaat, maka akan dilakukan. Kemudian yang kedua, jauhi sifat kikir. Apa sih sifat kikir itu?
kikir, yaitu mengajak manusia untuk menahan daripada hak Allah atas seseorang, dan ia mengajak enggan untuk bersedekah, memutuskan silaturahmi, dan terhalangnya harta untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian rendah hati. Allah meratakan atau menyamakan manusia dalam penciptaannya. Tidak ada kelebihan di antara mereka kecuali dengan ketakwaan dan amal soleh. Kemudian jangan tamak terhadap harta. Jauhilah sifat tamak, sebab seperti ini hanya akan membinasakan bagi pelakunya. Kemudian yang terakhir yaitu qanaah. Kekayaan bukanlah terletak pada banyaknya harta yang diusahakan, tetapi kaya adalah memiliki perasaan cukup atas karunia yang Allah berikan. Seperti bersyukur, seperti itu. Harta yang kita miliki, yang Allah titipkan, harus dapat membawa kebaikan bagi sesama makhluk hidup. Hal itu karena apa yang kita berikan dengan ikhlas, niscaya akan membawa kebaikan pula kepada kita. Demikian pembahasan mengenai manajemen harta. Saya meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga materi yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.